무조건 이길 수 있다고는 장담 못하지만 우리 사실은 20일 날 경기는 우리 선수들이 와서 시차나 장거리 비행이랑 그다음 날씨나 이런 게 모든 게 우리 선수들한테 오히려 더 힘든 경기가 될 수 있다. 어웨이 경기 갔을 때가 우리가 더 편할 수도 있는 부분이 있기 때문에 뭐 몇 프로다 이렇게 얘기는 못하겠고 무조건 이길 수 있게끔 잘 준비하겠다. 이게 목표라고 생각합니다. Ya, itu merupakan statement yang disampaikan oleh pelatih kepala timnas Indonesia, Coach Sintayong, saat ditanya seberapa optimis Indonesia nantinya jelang menghadapi Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Namun, di video ini kita akan membahas soal apakah timnas Indonesia sangat bergantung dengan pemain naturalisasi atau keturunan atau diaspora. Tanda tanya. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kenapa aku membahas soal ketergantungan timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi ataupun keturunan ataupun diaspora? Karena ada statement yang cukup menarik disampaikan oleh Coach Sintayong seperti awal video yang sudah kita tayangkan. Ini dia poinnya. Saya tidak bisa menjamin 100% timnas Indonesia bisa memenangkan 2 pertandingan melawan Vietnam. Di poin selanjutnya, melihat dari jarak perjalanan pemain, karena kami mempunyai pemain yang bermain di Eropa, mereka akan terbang ke sini, itu perjalanan yang sangat panjang. Oleh karena itu, pertandingan pertama sebagai tuan rumah pada tanggal 21 Maret 2024 akan menjadi pertandingan yang lebih sulit bagi kami. Nah, ketika jawaban Coach Sintayong tersebut dipublis oleh akun media sosial Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, ada satu komentar ataupun beberapa komentar teman-teman, tapi aku tampilkan satu komentar aja dari sekian banyak. Kenapa banyak milih pemain dari liga luar negeri? Liga 1 cuman jadi pajangan, tanda seru. Ini pun menjadi diskursus banyak kebelakangan ini teman-teman, jika kita bicara soal pemanggilan yang dilakukan oleh Coach Sintayong untuk timnas Indonesia. Nah, ini akan kita bahas. Apakah Coach Sintayong salah, quote and quote, bergantung ataupun memasang harapan tinggi kepada pemain-pemain naturalisasi ataupun pemain keturunan ataupun pemain yang memiliki darah dari Indonesia? Pertama, Coach Sintayong sering sekali menyebutkan di berbagai macam forum diskusi, jika timnas Indonesia baik, maka kompetisi harus diperbaiki. Nah, kalau kita lihat kompetisi Liga Indonesia kita, ini memang perlu waktu untuk melakukan sebuah akselerasi atau percepatan menuju suatu liga yang sesuai diinginkan oleh Coach Sintayong. Ada satu cerita yang menggambarkan Liga Indonesia stagnan, aku rasa bahkan mengalami penurunan. Aku berpikir sekarang ini eranya Pak Erick Thohir mencoba nih melakukan percepatan lagi memperbaiki Liga Indonesia kita. Apa ceritanya? Kemarin Justin Hubner sudah diresmikan oleh Cerezo Osaka, salah satu klub Jepang, sebagai pemainnya dengan status pinjaman selama kurang lebih 1 musim teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Cerezo Osaka itu, ini udah aku bahas di video pembahasan Justin Hubner kemarin, pernah menghadapi klub dari Liga Indonesia. Namanya Arema Indonesia di Liga Champions Asia. Ini penambahan dari video kemarin teman-teman. Nah, saat itu bisa nih klub Liga Indonesia berhadapan dengan Cerezo Osaka. Nah, kita tarik nih dari saat Arema Indonesia menghadapi Cerezo Osaka yang dulu eranya Nuh Alamsah, ada Coach Miroslav Janu, ada Roman Camelo, Fahrudin dan lain sebagainya, dengan posisi sekarang Liga Indonesia kita
dari sisi fakta di atas kertas mengalami penurunan. Kenapa aku katakan mengalami penurunan? Dulu Indonesia kompetisinya banyak melawan ataupun langsung bisa ikut di babak grup Liga Champions Asia. Meskipun ujungnya dibantai. Menghadapi Kawasaki Frontale, kemudian menghadapi Cerezo Osaka, menghadapi klub-klub yang ada di Asia. Nah, saat itu, kita tarik sekarang nih. Saat ini, ini dia teman-teman. Untuk bersaing, masuk ke babak grup Liga Champions Asia, klub-klub kita, sulit banget. Sulit pertama, terus itu terlalu ada gap antara perwakilan klub Liga Indonesia kita dengan lawan yang dihadapi oleh klub Liga Indonesia kita untuk mengincar babak grup Liga Champions Asia. Ada gap. Nah, artinya liga kita stuck kan? Sedangkan liga-liga lain sudah berkembang. Contoh Cerezo Osaka terus mengalami progres. Termasuk Cerezo bermain di Liga Jepang kan? Liganya pun terus mengalami progres. Terlihat salah satunya seperti yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir, penghasilan yang didapat oleh Liga Jepang 2 triliun ataupun 3 triliun teman-teman, dari pengelolaan pemutaran Liga Jepang, dan itu diinginkan oleh Pak Erick Thohir Liga Indonesia bisa mengejarnya. Itu kita mengharapkan semuanya. Nah, itu untuk level bersaingnya klub kita di Liga Champions Asia sekarang ini. Sulit. Nah, di bawah Liga Champions Asia ada yang namanya AFC Cup. Nah, klub-klub kita pun ada perwakilannya. Nggak harus masuk lewat babak kualifikasi AFC Cup. Memang ada satu slot harus kita mengikuti babak kualifikasi AFC Cup, tapi ada tim juara kita yang langsung otomatis masuk di babak grup AFC Cup. Saat menghadapi klub-klub di AFC Cup, perwakilan dari Liga Indonesia pun mengalami kesulitan. Nah, kita tahu klub-klub kita dihuni oleh beberapa pemain tim nasional, perwakilan klub yang mewakili di AFC Cup teman-teman, pastinya ada beberapa, dan dikombinasikan dengan pemain asing pilihan dari pelatih kepala tersebut. Ketika menghadapi pertandingan AFC Cup, sulit juga. Sulit untuk bersaing, sulit untuk menghadapi, sulit untuk bisa bermain secara baik itu di pertandingan home. Kalau kita bicara pertandingan home, kandang, biasanya klub kita mencoba mendominasi, mencoba menampilkan permainan yang terbaik. Namun ketika sudah pertandingan away, pertandingan tandang, lebih bermain bersikap negatif. Nah, lantas atas dasar itu, tanpa mengurangi rasa hormat, posisi sekarang kita teman-teman sedang mengalami proses yang sulit ketika berhadapan dengan lawan-lawan yang levelnya mungkin lebih tinggi daripada Liga Indonesia ataupun setara atau bahkan jauh. Dari apa parameter Bang? Dari perwakilan Liga Indonesia kita, klub-klub Liga Indonesia kita. Nah, kan seperti yang disampaikan oleh Coach Sintayong, kalau kompetisi kita kuat, kompetisi kita hebat, kompetisi kita sehat, maka menghasilkan timnas yang hebat. Jika kompetisi kita menghadapi tim A, B, C, D, E, dan lain sebagainya masih mengalami kesulitan dan susah untuk bersaing, maka perlu, aku harus berkata hati-hati, berkata sopan tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman, maka harus perlu waktu lagi. Oke, untuk bisa mengikis gap antara pemain-pemain yang sudah mencoba berusaha di AFC Cup dan Liga Champions Asia babak kualifikasi dari perwakilan klub-klub yang ada di Liga Indonesia, maka aku pun merasa nggak heran Coach Sintayong memberi harapan besar kepada pemain-pemain naturalisasi ataupun diaspora ataupun pemain keturunan untuk bisa memberikan
impact langsung di saat Liga Indonesia kita sedang mencoba melakukan akselerasi lewat program-program yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Jadi pertanyaannya, apakah timnas Indonesia di posisi sekarang ini bergantung dari keajaiban program naturalisasi ataupun program mencari pemain keturunan ataupun pemain diaspora? Kenapa aku selalu melengkapkan tiga kata tersebut, teman-teman, ataupun tiga istilah tersebut? Nanti ada yang komentar pas aku sebut misalnya pemain diaspora, bang, sebut aja pemain keturunan. Nanti pas sudah aku sebut pemain keturunan, pemain diaspora, bang, itu kan termasuk program naturalisasi. Jadi langsung aja, sekaligus aku sampaikan biar nggak ada kesalahpahaman, teman-teman. Jadi dalam tataran sekarang ini, ya, dengan adanya pemain naturalisasi, dengan adanya pemain keturunan diaspora, sangat memberi pengaruh besar terhadap permainan timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong di saat klub-klub liga kita, klub-klub kompetisi kita yang menghasilkan pemain timnas, dikala mendapatkan kesempatan bertarung lewat event AFC Cup ataupun Liga Champions Asia, sedang mengalami proses untuk bisa mencapai posisi agar bersaing menghadapi tim-tim yang ada di kawasan Asia. Nah, ketika pemain naturalisasi, keturunan ataupun diaspora ini sudah bertanding di bawah asuhan Coach Sintayong, bisa kita saksikan timnas Indonesia kita pun lebih pede, pemain timnas Indonesia kita pun lebih berani untuk menguasai bola. Jadi berpengaruh positif terhadap perkembangan timnas Indonesia kita. Namun kita pun nggak bisa menghilangkan secara substansi bahwasanya kita harus memperbaiki pembinaan kita harus memperbaiki kompetisi kita, dan kita pun akhirnya ujungnya nanti mengharapkan timnas yang baik sesuai yang diharapkan oleh Coach Sintayong. Ini banyak sih hati-hati yang aku berbicara, teman-teman, karena aku tidak mau disalahartikan, multitafsir. Namun melihat kondisi sekarang, aku mau berpikir mengapa Coach Sintayong mengatakan pertandingan pertama sulit. Ya, mungkin teman-teman pun berpikiran yang sama dengan aku bahwa pemain naturalisasi sangat, ataupun pemain keturunan ataupun pemain diaspora sangat memberikan pengaruh yang besar. Apakah dengan tidak fitnya ataupun akibat perjalanan jauh pemain yang ada di Eropa datang ke timnas Indonesia untuk pertandingan pertama, makanya pemain-pemain lain tidak akan settle, tidak memberikan hasil yang terbaik? Aku yakin tetap memberikan hasil yang terbaik. Tapi ini kita bicara dengan kombinasi pemain yang sudah ada, maka jika full tim lebih kuat itu. Yang tadi udah kuat, ini lebih kuat lagi. Jadi aku tidak ada menyinggung juga pemain-pemain yang lain ya, teman-teman. Tapi kita bicara mengambil intisari yang disampaikan oleh Coach Sintayong. Pertandingan pertama akan sulit, dan Coach Sintayong menyenggol bahwasanya banyak pemain-pemain kami dari Eropa yang melakukan perjalanan panjang. Tentu itu butuh proses, teman-teman. Tapi di momen lainnya Coach Sintayong katakan untuk menghadapi pertandingan kedua melawan Vietnam di Hanoi, dikatakan oleh Coach Sintayong itu akan lebih mudah. Nah, apakah statement yang disampaikan oleh Coach Sintayong ini sebuah tindakan ilmu padi yang lagi viral, teman-teman? Merendah untuk meroket? Iya, kita tunggu saja. Namun aku rasa apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong ini sebuah poin yang bermakna jika kita melihat seberapa besar ekspektasi dari penikmat sepak bola Indonesia kita terhadap timnas Indonesia kita. Kan bisa teman-teman rasakan, semakin progresnya pencarian pemain keturunan, pemain diaspora ataupun program naturalisasi ini, semakin besar harapan dari pencinta sepak bola Indonesia kita. Timnas kita menghasilkan permainan baik. Ketika sudah menghasilkan permainan baik, maka timnas kita pun bisa menghasilkan skor yang baik. Oke, gimana menurut teman-teman? Apakah timnas Indonesia eranya Coach Sintayong sekarang sangat bergantung dengan program naturalisasi atau pemain keturunan, pemain diaspora? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.